Amirullah, eh, sudah ada berita acara yang dikumpul tadi. Siapa kan di sini? Arlin. Iya, Pak. Yang berita acaranya sudah ada ya. Yang tugasnya. Tugas ini Pak yang beberapa soal atau yang ini yang video? Yang semuanya nanti disatukan. Oh, Nanti sama anu. ya semua ya disatukan. Kemudian kalau video itu kan bisa kayak anu kan di Google Drive. Ada yang bisa anu kan. Nah, bisa seperti itu. Mana siapa kata tingkat ya? Bisa dibantu fasilitas namanya. Kalau adik-adik di mana sekarang ini? Di kampus ya? Di rumah Pak. Di Karena rumah Oh, di Pak. rumah. belum Oh, iya. tidak ada tadi kuliah. Oh iya, iya. Sebentar ya. Tapi sudah selesai semua anu Sebentar ya nih itu. Pak, Ya, ini kan waktu minggu lalu kukira itu yang tugas 10 nomor untuk UTS-nya itu Pak. Baru kalau sudah dikerja langsung tanda tangan iya bab iya betul saja betul. Pak. Betul betul. Iya, iya. Iya iya. Betul. Tapi sudah selesai semua ya? Iya Pak, Alhamdulillah Pak sudah. Oh iya iya. Alhamdulillah Pak. Iya. Kalau berbicara belum diselesaikan di stafnya. Oke. Iya, kenapa Pak? Yang berbicaranya belum diselesaikan toh di staf belum dikerjakan. Yang tugas besar nih Pak. Iya iya betul. Oh Yang iya Pak, belum Pak. minta tolong juga nanti disediakan absen begini ya sekalian ya. Nanti bisa dibawa ke kampus ke ruangan saya dengan ini berita tanda tangan absensinya tuh dengan hard Oh copy-nya itu, sekalian. Bisa oh kalau dibawa ke ruangan. ya ya kalau nggak sempat ini hari bisa besok besok. Dan supaya Oh iya Pak teman-temannya ya. yang sampai ada yang tidak tanda tangan berita acara. Iya Pak. Nanti aku tanya gitu Pak. Ya ya. Nanti selesai semua baru dikasih. Jangan sampai ada lagi tercecer. Ya. Apalagi ada pertanyaan? Videonya belum ada yang selesai ya? Sama juga itu anunya Pak. Jawabannya sama juga itu jawaban Iya iya betul betul. dikasih Bapak atau absen saja. Sekalian dikumpulkan semua disatukan. Oh iya Pak, iya Pak. Disatukan dalam bentuk berita acara dengan absensinya sama itu tugas-tugasnya, kopinya ya. Nah kalau Tapi video Pak, ya, kan men. itu tugas yang sebelum nomor bisa dalam bentuk
bisa kalau diketik Pak di Word kemudian di print karena kemarin tugasku ku ketik di Word. Oh iya, bisa bisa bisa. Oh ya Pak, kasih Pak. Ya ya. Ada lagi, Cang? Siapa? Udah. Ada pertanyaan? Yang lain bagaimana? Dari ya. Oke, sekarang ini karena kita sudah final, saya sedikit kasih sedikit materi ya tentang ini hari ini ya. Saya ingin diskusi ya. Ada beberapa materi saya sedikit mau sampaikan. Ini 10 sampai 15 menit lah. Diskusi-diskusi ya. Oke, saya share ya. Ini sudah kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan juga Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadiyah wa rasulah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, izinkanlah saya untuk sharing-sharing sekitar 5 sampai 10 menit tentang al-Islam dan Muhammadiyah. Alhamdulillah adik-adik sudah mengerjakan beberapa tugas-tugas yang diberikan. Insya Allah ke depan kami menunggu mini risetnya dalam bentuk video dan itu bisa nanti dikumpul. Kalau selesai bisa dikumpul dan kalau belum bisa nanti besok-besok. Baik adik-adik, untuk ini materi ini tentang al-Islam dan Muhammadiyah, kita sedikit bercerita ya. Walaupun sebenarnya sudah sering didengar, sering saya bawakan, tapi tidak apa-apa lah kita saling terus mengulangi apa-apa yang menjadi sejarah singkat Muhammadiyah. Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi besar di dunia, organisasi agama yang punya sejarah yang panjang. Ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Muhammadiyah sudah berdiri di Nusantara ini pada tahun 1912, 18 November 1912 itu sudah membangun suatu organisasi di Kampung Koma di Yogyakarta. Nah, tentu tujuannya sangat mulia, yakni membangun masyarakat Islami seperti timeline Unimen, Islami Entrepreneurship. Muhammadiyah itu membangun masyarakatnya supaya Islami dan mencerahkan kehidupan bangsa. Dan tentunya perlu kita pahami bahwa prinsip Muhammadiyah itu ada tauhid, ijtihad, tasydid. Tauhid ini sudah dipelajari pada semester 1 banyak sekali materi-materi tentang bagaimana mengisahkan Allah, bagaimana memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya yang patut kita sembah. Ada ijtihad, ada tajdid, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini yang menjadi krusial sekarang adalah amar ma'ruf nahi munkar karena perkembangan teknologi itu masyarakat hari ini itu krisis moral, sudah banyak kita temukan persoalan-persoalan
banyak anak-anak muda yang di luar nikah, krisis, apa namanya, berbuat zina dan lain sebagainya, pembunuhan, pemerkosaan, banyak ya, korupsi dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang terjadi, sehingga ini menjadi perhatian prinsip dia adalah amar ma'ruf dan munkar. Jangankan apa namanya, lembaga-lembaga yang berlabelkan agama, ya banyak para kiai ustaz yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal krisis moral. Ini menjadi peringatan bagi saya pribadi dan adik-adik sekalian bahwa krisis moral hari ini sangat berdampak sangat banyak ya, terutama dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Adik-adik sekalian, perlu dicermati bahwa eh, ini penting untuk kita apa namanya, pahami bahwa Muhammadiyah ini intinya adalah membawa Islam sebagai solusi terhadap masalah sosial. Kalau coba kita perhatikan masyarakat hari ini banyak yang tertimpa dalam segi tatanan sosial, tidak saling menghargai, saling berkelompok-kelompok dengan kepentingan faksi masing-masing. Belum lagi kalau kita bicara ekonomi, perang cyber ya antara Tiongkok dengan Amerika, dan Indonesia berusaha berada pada wilayah non-blok, tidak berpihak pada satu ini. Itu harapannya. Kemudian dari sektor pendidikan, bagaimana Muhammadiyah mengembangkan pendidikan yang menjadikan kampus ini sebagai kampus akademik, kampus orang-orang berintelektual, yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis, tetapi lebih banyak pada wilayah pembinaan dan perubahan karakter, bentuk karakter dan sebagainya. Itu penting ya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ini berusaha untuk melakukan pembangunan pendidikan, mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, dan berbagai pemberdayaan bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial. Itu penting. Intinya, Al-Islam Muhammadiyah inilah membentuk insan iman, ilmu, dan beramal. Kita berilmu, kita juga beramal. Itu pentingnya. Sehingga kita bisa menerapkan kurikulum yang berbasis pendidikan karakter atau karakter Islami. Bagaimana itu Islami yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu fenomena yang menarik hari ini, banyak kaum intelektual itu tidak melakukan proses ini peningkatan kognitif. Ada namanya itu kecerdasan buatan artificial intelligence. Saya rasa artificial intelligence ini sudah ada pada zaman dahulu, sudah ada pada saat Ibnu Sina, Khaldun, tapi itu lebih kepada ilmunya, ilmu yang bukan penamaannya seperti sekarang, tapi lebih istilah ke firasat ya, atau kata-kata hati, lebih lebih ke situ ya. Penggunaan otak kiri dan otak kanan yang dikombinkan. Ada yang menilai secara ini, menilai secara akal pikiran, ada yang harus dipakaikan dengan perasaan. Ini sangat tercermin dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Alaq 1-5 tentang perintah membaca. Jadi adik-adik harus banyak membaca fenomena yang terjadi, baik secara yang terlihat maupun yang sifatnya masih abstrak. Karena kita memang diwajibkan untuk ilmu. Itu sebagai pemahaman saja sekalian bahwa agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, ada kedamaian, keadilan dan kesejahteraan, sehingga kita bisa ada keseimbangan dalam pribadi dan sebagainya. Intinya saya tidak terlalu banyak menjelaskan secara detail, saya hanya mengajak kepada sekalian bahwa pada dasarnya Islam itu mendorong umatnya untuk mengembangkan teknologi. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kalau adik-adik tidak usah kuliah, nah ini sudah jelas bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam itu kewajibannya itu menuntut ilmu itu wajib, kuliah itu wajib ya. Di rumah juga tinggal dan belajar, tapi kalau tidak ikut kuliah itu melanggar, karena ini kewajiban. Kalau
Quran dan hadis itu sangat banyak dorong kita untuk belajar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Intinya agroteknologi pertanian dengan Islam itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak ada dikotominya. Mau belajar ilmu agama, mau belajar ilmu agrotek, tetap ada kaitannya. Saya tidak terlalu banyak menerangkan untuk hari ini. Saya cuma mau banyak diskusi kepada adik sekalian. Mungkin ada yang mau berikan tanggapan, bisa lewat kolom chat, apa ya, tulisan. Silahkan kalau ada tanggapan adik sekalian. Kalau di AIK 3 itu lebih ini kepada organisasi Muhammadiyah sebenarnya, tapi saya merembes ke ini. Tidak ada masalah. Sebenarnya kita lebih banyak bicara tentang mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan gaya MK Cika, matan gaya Cina Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tasydid, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, gerakan pendidikan, dan gerakan pemberdayaan perempuan, kemudian sebagai gerakan ekonomi, gerakan kita Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Ya, itu sebenarnya tema-tema kita sebenarnya. Tapi saya meringgis sedikit tadi tentang ini. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanggapi. Intinya Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan, ya, gerakan Islam. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau dikonfirmasi, adik-adik sebagai pengantar bagi saya. Putus-putus jaringan tak, Pak? Ya, Tampilannya. silakan Arlin. Bagus sih Pak. Jaringannya itu Bisa lewat chat supaya ini. Kalau ada bisa lewat WA kalau ada konfirmasinya yang mau ditanyakan. Putus suara tak, Pak? Oh, ada bagus suara gini. Jaringanmu Jarlin Kabang itu bagus sih suaranya Bapak. Oh iya. Jelas Close mute. Ini Itu pakai yang wifi. tadi yang Ini saya pakai wifi kampus ini. Saya rasa. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi, di cross check. Pak begini saya Pak, ada begini seputar tugas kemarin yang bentuk video mini riset seperti ini. Ada kendala-kendala yang lain. Intinya bagaimana dasar amal usaha Muhammadiyah itu? Sebenarnya kalau di Muhammadiyah di yang ini mau dikembangkan secara baik, itu harus berdasar dari para ini anak-anak mudanya yang diberdayakan seperti kalian semua ini. Jadi kita harus menggunakan otak kiri kita dengan otak kanan kita. Kalau terlalu banyak kita pakai otak kanan kita ya, tapi tidak diberdayakan otak kiri dan otak kanan, susah untuk melakukan suatu. Nah, ini tadi gerakan Muhammadiyah, gerakan tajdid, gerakan Islam, gerakan sosial, gerakan ekonomi misalnya. Kalau bicara gerakan ekonomi, gerakan ini yang sangat penting karena ini menjadi permasalahan. Kalau ekonomi bermasalah, pasti juga sosial akan bermasalah. Pendidikan juga pasti bermasalah karena pendidikan kan butuh ekonomi ya. Apalagi Indonesia ini sekarang adalah wilayah tempatnya para oligarki, tempatnya para investor menjadikan Indonesia ini sebagai konsumerisme ya, kita sebagai pasarnya ya. Hanya boleh bilang budak ekonominya, tempatnya untuk ini. Kita seperti ini juga kan konsumsi dari mereka, HP, laptop dan sebagainya. Jaringan tadi ada masalahnya jaringan kan mereka semua berasal dari semua. Kita telah dijajah dalam bentuk gerakan-gerakan ekonomi tadi. Nah, makanya Muhammadiyah atau Indonesia secara umumnya itu melakukan semi ya. Tetap kita
tidak bisa lepas di situ, di wilayah kapitalismenya, tapi bukan sepenuhnya ke situ. Ya, ini sebagai ini mungkin ada pemikiran adik-adik, begini maksud saya Pak, mestinya seperti ini supaya kekuatan ekonomi Muhammadiyah supaya bagus, gerakan dakwahnya mestinya seperti ini, gerakan pendidikannya mestinya seperti ini, modelnya seperti ini, gerakan sosialnya mestinya seperti ini. Oke, ada mungkin yang mau bertanya, silakan adik-adik. Kalau ada yang mau ditanggapi, saya lebih suka kalau kita diskusi lah, banyak mengeksplorasi seperti apa yang terbaru hari ini, seperti apa yang update, seperti apa yang menjadi cara pandang kita. Saya kemarin melihat suatu video yang menarik, percakapan antara Pak Prabowo dan seorang anak muda yang mengatakan bahwa Jepang pada saat dijajah dalam bentuk bom Hiroshima dan Nagasaki, yang dilakukan oleh Jepang adalah ini, menyiapkan para intelektualnya, para gurunya bangkit kembali dari keterpurukan, sehingga sampai hari ini Jepang itu sudah melakukan ekspansi, bahkan di daerah apa namanya, misalnya di Amerika Serikat itu ekspansinya itu melalui gerakan gerakan budaya. Ya, budaya-budaya Jepang itu sudah banyak yang masuk di ini, di apa namanya, di Amerika dengan bentuk makanan dan lain sebagainya. Jadi ekspansi gerakannya itu dalam bentuk itu. Kalau misalnya kayak Cina, Tiongkok dan lain sebagainya, itu kan ekspansinya ke Indonesia sebagai konsumerisme ya. Mereka orang-orang anak-anak muda itu suka K-pop, suka Korea-Koreaan, suka gaya hanya stylenya, dan itu kan bentuk penjajahan sebenarnya, walaupun sebenarnya bukan tanda kutip, bukan penjajahan, tapi itu adalah gerakan-gerakan ekonominya, sehingga kita tidak bisa punya apa-apa. Film-filmnya misalnya, film-film Korea dan lain sebagainya. Padahal kan kita punya banyak menjadi ladang ekonomi dan pemberdayaan. Lagi di Muhammadiyah ya, banyak hal-hal, ataukah kita ambil lebih khusus di NREKA, pengembangan sektor pariwisatanya bisa dikembangkan, sehingga masyarakat itu atau anak-anak muda itu bisa kreatif, bisa kembangkan ekonominya lebih baik dan matang. Oke, mungkin adik-adik silakan kalau ada konfirmasi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Misalnya bisa dikaitkan dengan keilmuan adik-adik dari segi agrotek misalnya. Kebetulan saya punya pengabdian masyarakat, kemarin ada bawang goreng sama ini kopi ya, kopi bersama teman-teman di dosen-dosen saya. Atau ada yang silakan, Misteran atau siapa, Alwan, ya Siti Nur Amalia, ada. Pak, Ya silakan ya. Pak saya mau bertanya. Ya ya silakan. Konfirmasi juga bisa. Ya silakan. Iya. Ini kan di Indonesia ini kan ada beberapa organisasi tuh Pak, Ya ya. antara Muhammadiyah, MUK, HMI. Kenapa Ya. bukan kenapa tidak harus satu ini? Kenapa tidak harus Muhammadiyah? Kenapa tidak harus NU? Kenapa ada perbedaan di antara itu Pak? Oh ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Iya. perbedaannya secara mendasar tidak ya. Semuanya sama. Mazhabnya sama. Mazhab Sunni. Kalau misalnya tadi kita sebut di sebelah misalnya NU misalnya ataukah DDI, semuanya tidak ada perbedaan, semuanya sama karena sama-sama mazhabnya mazhab Sunni dan sama-sama Islam. Kalau dari segi fikih memang ada perbedaan, dari segi fikihnya sama kita. eh, Kenapa ada, kita semua laki-laki beda-beda warna yang kita suka? Karena yang menentukan hukum itu kan manusia. Jadi ada manusia yang kecenderungannya suka putih, kecenderungannya suka merah, hijau. Ya. Kenapa mereka berbeda? Ya sama. Itu karakter manusia. Manusia yang membentuk sebuah organisasi
sehingga ada kecenderungan. Misalnya contoh Kiai Hasyim Asy'ari dengan Ahmad Dahlan, mereka berdua ini punya guru yang sama, tapi gerakannya itu tadi beda. Muhammadiyah didirikan pada saat dalam kondisi lagi peperangan yang sangat kacau pada saat itu, kacau, dan Belanda berkuasa pada saat itu menyatu dengan mengikuti dengan pendidikan modern. Itu salah satu pilihan gerakan Muhammadiyah lebih ke modernis. Nah, beda halnya dengan saya Nahdlatul Ulama, lebih banyak ke kajian kitab misalnya, lebih ke pendekatan kultur budaya yang menjadikan label itu sebagai gerakan Islamnya, yang mendakwakan Islam lewat gerakan budaya, gerakan kegiatan keagamaan dan sebagainya. Jadi itu hanya yang beda adalah fikihnya, tetapi secara substansi mereka adalah agama Islam. Dan intinya adik-adik jangan terlalu banyak melihat perbedaan, cobalah melihat lebih banyak persamaan. Karena semakin kau lihat perbedaan, maka akan terjadi clash, ya, terjadi persoalan. Ya, harus ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak bisa selalu melihat perbedaan-perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Oh, sama-sama Islam. Ya, betul. Sama-sama mazhabnya. Sama-sama didirikan sebelum Republik Indonesia berdiri. Kalau Muhammadiyah 1912, yang ini lebih apa namanya? Lebih tua lah Muhammadiyah ya. Tiba yang lain misalnya Indonesia 1945, beda beberapa tahun dengan ini. Itu wajarlah perbedaan. Ketika Muhammad SAW mengatakan bahwa masa akan datang umat itu berbeda beberapa golongan. Intinya selama itu tauhidnya bagus, la ilaha illallah, berarti sama-sama Islam. Selama organisasi itu memang untuk kepentingan umat, bangsa dan negara, ya saya rasa dua organisasi besar di Indonesia ini adalah Muhammadiyah dan NU ini adalah menjaga NKRI, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan rohnya dan substansi itu sama. Kalau organisasi lain saya tidak tahu, ada yang tidak berlandaskan Pancasila, organisasi lain. Kita buka-bukaan saya, ada beberapa yang sudah dibukukan karena dia transnasional, transnasional. Ada yang menarik, misalnya kenapa tidak berlandaskan gerakan Islam misalnya. Begitu baiknya para pendiri bangsa kita, kenapa bukan berlandaskan Islam? Padahal kan kita mayoritas Islam, pendiri Indonesia ini kan banyak orang-orang Islam. Kenapa tidak berlandaskan Muhammadiyah misalnya? Padahal Muhammadiyah lahir 1912, Indonesia 1945. Ya, karena para pendiri kita, Soekarno sebagai orang yang Muhammadiyah tidak egois. Dia hanya melihat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman dari Sabang sampai Merauke, melihat perbedaan itu sebagai kekuatan. Sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu dari Riau, hanya segelintir orang. Kenapa bukan bahasa Indonesia yang dipakai? Padahal kita ini adalah masyarakat demokrasi. Kenapa yang minoritas yang diangkat? Ini perbedaan itu wajar. Jadi kan perbedaan itu sebagai kekuatan, bersilaturahim, menjaga kekerabatan. Jadi jangan melihat pelangi juga itu berbeda-beda. Ketika pelangi berbeda-beda itu kan sesuatu yang indah. Ketika ada warna hijau, merah, indah dan sebagainya, itu adalah pelangi, itu adalah keindahan. Jadi seperti itu. Begitu ya, dia mungkin ada Abdal ini yang mengangkat. Silakan Abdal. Nama Abdal Aziz. Ya, Pak, ada Ya, saya silakan, tanya sedikit, Pak. Jadi begini, Pak, sebenarnya sekarang saya masih kurang, saya mau bertanya sama Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang jemaat tabligh, Pak? Ya. Pandangan Bapak tentang jemaah tabligh. Oh ya, jemaah tabligh. Ya, pandangan saya tentang jemaah tabligh. Kebetulan saya pernah ikut jemaah tabligh. Ini saya tidak bisa tahu menceritakan kalau saya tidak pernah ikut ya.
Saya pernah ikut Jamaah Tabligh. Ini kan bukan organisasi yang berdiri, dia seperti raya. Organisasi dunia, organisasi global yang memakai satu paham ya, tentang ibadah. Jadi dia fokus kepada wilayah ibadah saja. Jadi mereka ini seperti rakyat, dan salah satu organisasi yang perlu ditakuti lah. Karena cuma masalahnya dia tidak bicara kenegaraan, tidak bicara sosial, lebih kepada pendekatan ibadahnya. Saya rasa itu baik, bagus. Tapi ya di mana organisasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya karena tidak menyentuh wilayah politis dan sebagainya. Kalau untuk pendekatan ibadah itu sah-sah saja, itu bagus ya. Apakah mengancam negara kesatuan Republik Indonesia? Saya rasa tidak mengancam. Nah, yang bahaya kalau ada yang susupi, karena memang pendekatannya dia itu lebih banyak ke pendekatan ibadah tauhid saja, tidak bicara tentang kenegaraan, tidak bicara tentang yang lain. Nah, cuma kalau ada yang susupi, misalnya karena dia tidak punya organisasi seperti Muhammadiyah yang punya SK ya SK misalnya atau apa dari Kementerian itu dia tidak punya. Saya rasa itu ya, adik-adik. Iya. Jamaah Tabligh kan bukan organisasi, Pak. Iya, bukan organisasi, hanya orang lain yang memberikan nama sebagai organisasi. Dia kelompok atau komunitas, ada di India, di Amerika, di mana. Setiap tempat itu berubah lagi organisasinya, bikin lagi yang baru, kelompok tertentu. Jadi pemimpinnya itu ketika sudah berpaham atau sefrekuensi, bikin lagi tempat di situ. Yang diamalkan adalah sunnah Rasul. Jadi ini organisasi yang sangat sangat paling ditakuti karena merayap dan potensi matinya itu tidak mati. Karena yang dia bawa adalah ideologi ibadah, ideologi imamnya, ideologi pemahaman agama yang sampai hari Mereka mungkin saja pas sampai bisa akhir sana. mereka Tapi kan ya mengikuti perjalanannya mungkin seperti kura-kura karena tidak apa semua yang orang bisa dilakukan masuk Nabi. pada wilayah. Oke, saya rasa cukup ya, adik-adik. Ada lagi? Oke, saya kira cukup untuk hari ini, adik sekalian. Terima kasih banyak. Nanti pekan depan kita apa namanya diskusi kembali. Dan insya Allah mungkin ada yang harus persiapkan apa-apa yang perlu kita bedah, apa yang perlu kita pelajari. Silakan banyak baca buku. Saya butuh banyak diskusi, banyak ilmu. Saya juga dapat ilmu, insight dari adik-adik sekalian. Dan saya mau akan share nanti buku saya tentang masa depan Muhammadiyah. Ya, nanti saya akan share supaya ada dibaca sedikit, ada yang ditanggapi, ada yang dikritik. Saya paling suka kalau saya dikritik, tapi jangan pribadinya dikritik ya, tapi apa yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan supaya bisa dieksplorasi bersama-sama. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah, yang hilaf dari saya kepada adik sekalian. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Ya, dia mungkin sibuk atau seperti apa, karena memang tugas kita adalah untuk belajar bersama. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq mustabiqul herat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Raju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raju. Oke, itu. Raju.